Fikih Isra wal Mi'raj karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji, kakeknya pengarang Maulid Barzanji, disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahaj, dikarang Sayyid Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyid Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidul Ahli Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Sayyid Usman Syafaq bin Muhammad Syafaq. Kemudian ada lagi kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Imam Al-Hafidh Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian kitab Tauqus Sirat fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Imam Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Kalau daerah Jawa Barat dan Banten, pondok-pondok pesantren salaf, kiai-kiai salaf, santri-santri salaf, kalau masuk bulan Rajab itu pasti ngaji pasaran menghatamkan kitab Tauqus Sirat. Terus ada kitab Minhajus Syami, Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyid Al-Mukhtar Ar-Rasul karangan daripada Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Hasyiahnya namanya Hasyiah Ad-Dardir yang dikarang oleh Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir. Ulama-ulama Betawi zaman dulu setiap bulan Rajab pasti mereka dengan santri-santrinya dengan jamaahnya itu ngatamin kitab Ad-Dardir. Cuma sekarang ulama Betawinya udah jarang. Kalau ulama Betawi dulu ya mereka setiap bulan Rajab itu pasti mengatakan kitab Hasyiah Ad-Dardir. Matanya Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian ada lagi kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Imam Syekh Nafi Al-Jauhani. Kemudian kitab Jawaqit Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan guru besar kami Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Mahdi. Kalian baca kitab-kitab tersebut maka kalian insya Allah akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang Isra Mi'raj. Paham? Apal kitab-kitabnya? Ada berapa banyak tadi? Karena ada yang rekam. Tinggal buka rekamannya, lihat aja apa aja yang saya sebutkan. Ya. Nah, saya hanya bahas inti Isra Mi'raj. Intinya Isra Mi'raj, Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang suci, satu perintah yang penting, satu perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Al-Quran. Jawab semuanya yang keras. Ketika Allah perintahkan haji melalui apa? Lemes lagi kan? Oh jam 1 banci lagi semangatnya banci. Besok ganti ya lihat besok dek. Udah kalau kayak gini saya pulang itu lah. Saya pikir saya hadir semangat. Saya jadi sakit semangat. Pulang aja. Allah perintahkan haji melalui apa? Sedekah, zakat, jihad melalui Al-Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran, Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut. Kenapa? Karena begitu pentingnya, begitu utamanya, begitu didahulukannya perintah tersebut. Sampai saya kalau mau suruh, saya punya asisten, ente pergi ke sana, ente pergi ke sana. Kalau mau suruh perkara-perkara yang biasa,
kalau mau nyuruh perkara yang penting, ente sekarang datang ke ruangan pribadi anak, ngadep anak, langsung anak kasih perintah. Kan begitu gue. Nah, Allah undang Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah untuk menerima perintah tersebut. Bil jasad wal ruh, dengan jasadnya dan ruhnya yaqdatan ra'a azizul wahab tidak dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, jasadnya, ruhnya berjumpa langsung dengan Allah tanpa ada sedikit pun penghalang. Sampai para ulama tanya, siapa yang lebih mulia, sendal Nabi atau malaikat Jibril? Malaikat Jibril nggak pernah ketemu langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sandalnya berjumpa dengan Allah. Kenapa sandal itu menjadi mulia? Sandal itu menjadi mulia karena bercampur dengan sesuatu yang mulia, yaitu kaki bagi Nabi besar. Jadi begitu pentingnya perintah sholat, sampai-sampai Allah undang Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya saudara-saudara, wasiat saya, nasihat saya, dahulukan sholat, utamakan sholat, jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat, jangan sampai kau tinggalkan kau punya sholat. Lihat orang sekarang, manusia sekarang, banyak manusia rusak, manusia bejat, manusia bajingan, manusia biadab yang meninggalkan Allah karena urusan perut. Di masjid-masjid, di musola-musola terdengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kalian yang dagang berhenti dulu dagangnya, yang punya toko tutup dulu tokonya, yang usaha berhenti dulu, yang kerja berhenti dulu, yang depan komputer berhenti dulu. Ayo wudu. Kalian yang di atas kursi pangkat jabatan keluar dulu, angkat kaki dulu, salat kembali kepadaku. Akan tetapi panggilan Allah menggema di mana-mana. Yang dagang tetap dengan dagangnya, yang usaha tetap dengan usahanya, yang sibuk dengan urusan dunia tetap dengan urusan dunianya. Kalian lebih memilih panggilan perut daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih pantas kita disebut hamba Allah. Saya tanya, banyak kan itu? Banyak kan? Kalian tinggalkan Allah, kalian abaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan perut, biadab. Ini orang seperti ini yang tujuannya perut, sampai Allah dia tinggalkan. Nilainya dia, harga dirinya dia sama dengan sesuatu yang keluar dari perut. Kalian tinggalkan Allah demi harta, demi pangkat, demi jabatan, demi kekuasaan. Padahal Allah yang ngasih kalian rezeki, yang ngasih kalian kehidupan. Gak malu kalian kepada Allah. Satu hari berapa jam? Berapa jam? 20 kan? Ambil 4 jam untuk sholat 5 waktu sama baca wirid-wiridnya. Kecuali kalau Wahabi, kalau usah wirid. 24 jam, ambil 4 jam untuk sholat 5 waktu sekaligus baca wirid. Masih ada berapa jam? Masih ada 20 jam untuk urusan tidur, urusan kerjaan, urusan cari uang, urusan perut, urusan ngurus anak, urusan ngurus istri, urusan ngurus suami. Masa 24 jamnya semuanya kalian ambil untuk urusan dunia? Masa kalian gak bisa meluangkan 4 jam waktu untuk Allah yang memberikan kalian kehidupan? Keterlaluan kita ini saudara. Jangan tinggalkan sholat. Habib, saya nggak bisa sholat di masjid, sholat. Habib, saya nggak bisa sholat jamaah, sholat. Habib, saya nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah. Habib, nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir. Habib, nggak bisa sholat berdiri, sholat. Habib, nggak bisa sholat duduk, sholat. Yang penting jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Sebab kenapa? As-sholatu ra'sul ibadah. Ikuti saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
As-salatu Rasul ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. As-salatu Rasul ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Jadi sholat itu kepalanya ibadah. Saya tanya, kepala ikut ekor atau ekor ikut kepala? Kepala ikut ekor. Ekor ikut. Berarti amal ibadah yang lain itu ekor. Berarti yang menentukan, yang memastikan baik buruknya amal ibadahmu itu adalah sholat. Kalau kau punya sholat baik, kau punya sholat bagus, kau punya sholat sempurna, maka seluruh amal ibadahmu baik walaupun sedikit. Paham? Tapi kalau kau punya sholat rusak, kau punya sholat hancur, kau punya sholat berantakan, maka seluruh amal ibadahmu bakal rusak, hancur, berantakan walaupun amal ibadahmu baik. Berarti sholat adalah tolak ukur yang menentukan baik buruknya ibadah. Ikuti saya semua. Sholat adalah tolak ukur yang menentukan baik atau buruknya seluruh amal ibadah. Paham? Paham? Coba baca hadis tadi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ngerti ya? Saya nggak mau tahu, pokoknya harus hafal. Pulang dari sini bawa hadis satu. Pakai metode saya di kantor. Semua ya ikut ya Bapak Ibu ya. Kita ngaji ya. Cara 2, 4 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu Rasul ibadah. As-salatu Rasul ibadah. Keras. As-salatu Rasul ibadah. Stop. Baca 3 kali. Setiap satu hadisnya baca bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu Rasul ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu Rasul ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu Rasul ibadah. Sekarang artinya, sholat itu adalah kepalanya ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Baca 3 kali yang keras. 1, 2, 3. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Disambung. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu Rasul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Disambung ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu Rasul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu Rasul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu Rasul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Alhamdulillah. Bulan bawa itu metode saya. Makanya santri di pesantren saya umur 12 tahun udah hafal 1.200 hadis. Paham? Itu intinya. Nah, khusus para pemuda pemudi, perhatikan. As-salatu ibaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Maka perkuat tiang agamamu, kokohkan tiang agamamu. Dengan apa? Dengan meramaikan masjid-masjidmu, musola-musolamu. Dengan menjaga kau punya sholat. Itu satu cara memperkokoh tiang agama. Yang kedua, cara memperkokoh dan memperkuat tiang agama dengan menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan keadilan. Jangan pernah kalian takut, jangan pernah kalian tunduk kepada kezaliman, kemungkaran, ketidakadilan. Jangan pernah kalian takut untuk menyampaikan kebenaran. Laumat ta'laim, walaupun seluruh dunia harus membenci kalian. Saudara-saudara, saya tanya kepada kalian semua dari sini, apa yang telah kalian perjuangkan dan korbankan untuk Islam?
Apa yang telah kalian perjuangkan dan korbankan untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat? Apa? Pernah? Jawab. Tangan kalian diborgol, dari borgol tangan nyambung ke perut, dari borgol perut nyambung ke kaki. Pernah? Pernah? Pernah dipenjara 9 kali? Pernah lagi di tol ada upaya percobaan pembunuhan ditembak kaca kalian? Pernah dalam penjara ada upaya percobaan kalian untuk diracun? Lihat bagaimana perjuangan imam besar Habib Rizik. Di masa tuanya, di masa tua organisasinya dibubarkan, 16 kalinya dibunuh, dibantai dengan keji, ditembak sampai mati, nyawanya, jiwanya mereka korbankan untuk anak cucu Rasulullah. Di masa tuanya beliau dipenjara, terus jenggot yang memutih, kumis yang memutih, diborgol tangannya, berada dalam penjara. Anak cucu yang dalam tubuhnya mengambil nama Rasulullah. Saya 2009 masuk penjara, 2010 kasus Mbak Priuk, 2009 kasus Kota, 2011 kasus Ahmadiyah, 2012 kasus Demos, 2018 kasus Habib palsu, kasus 2020 bebas. Baru bebas, siang bebas, malam ceramah, besoknya dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan perut kaki. Bebas lagi 2021, ditahan lagi, dijumuran 15 hari, baru bebas 5 bulan juga. Kenapa yang terakhir ditahan? Karena ceramah saya yang membela 16 karyawan. Saya tanya, 16 karyawan itu rakyat bukan? Rakyat bukan? Saudara-saudara, kasar Habib Rizik, Habib Hanif saya. Kami berkali-kali, ibu-ibu berusaha dibungkam, dipenjara, dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya, dihina, difitnah, dicaci, dimaki, diusir, berusaha untuk dibunuh, diracun, untuk dimatikan, untuk dihentikan suara-suara kebenaran yang disampaikan. Pertanyaannya, jawab, apakah kami penjahat? Penjahat? Pianat? Bandar narkoba? Bandar judi? Maling? Koruptor? Maling uang rakyat? Nyolong uang rakyat? Jual aset negara? Terus kenapa? Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Darah berjuang, darah berjuang, darah keberanian. Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berjuang, karena kami yang berada di barisan paling depan selama ini, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu, saya bebas siang malam ceramah, besoknya ditahan. Katanya ceramahnya provokasi, katanya ceramahnya meresahkan. Pertanyaannya, apa isi ceramah saya? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Lagi itu awal-awal corona, saya bilang, hei presiden, hei presiden, hei pejabat, hei menteri, hei pemerintah, hei aparat, rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian berikan kebutuhan pokok. Ibu-ibu, itu provokasi. 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 Tapi katanya provokasi, katanya meresahkan masyarakat. Meresahkan. Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Saya tanya, dengan ceramah itu merasa terwakili tidak? Terwakili tidak? Terwakili tidak? Berarti yang goblok siapa? Saya apa mereka? Yang bodoh saya apa mereka? Yang biadab saya apa mereka? Yang tolol saya ada yang mereka? Mereka yang bilang ceramah saya provokasi, ceramah saya meresahkan masyarakat, padahal ceramah saya membela. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang, hei pejabat, hei aparat,
Mal-mal, perusahaan-perusahaan milik asing tetap buka di masa corona. Tapi kenapa warung-warung kecil milik pribumi kalian tutup? Salah saya ngomong seperti itu. Salah Ibu. Salah. Provokasi. Provokasi. Meresahkan. Yang ketiga saya bilang, berapa banyak pengangguran di Indonesia, anak muda tidak punya kerjaan, akan tetapi tenaga kerja terus kalian kirim dari Cina di daerah bawah. Salah. Salah saya ngomong seperti itu. Itu provokasi. Itu meresahkan. Terus yang apakah saya bela diri saya? Keluarga saya? Anak cucu saya? Murid saya? Kelompok saya? Teman-teman saya? Terus siapa yang saya bela? Siapa? 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 Rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang kelaparan, rakyat yang kehausan, rakyat yang tidak disejahterakan, rakyat yang tidak dimakmurkan, rakyat yang tertinggal, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang dicurangi. Sehingga saya bersumpah demi Allah, untuk bangsa, untuk NKRI, untuk Merah Putih, untuk Pancasila, untuk Islam, untuk ulama, untuk bangsa dan rakyat. Jangan cuma di penjara. Nyawa bahar, jiwa bahar, darah bahar, murah harganya, tumpah untuk hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Makanya jadi pejabat jangan sombong, betul. Saya jenderal, emang kenapa kalau kau jenderal? Kenapa? Hah? Saya aktif sama kau jenderal. Mau jenderal kayak mau siapa, kayak nggak ada urusan, betul. Di akhirat nggak ada pangkat, betul. Nggak ada jenderal, betul. Nggak ada kapolri, betul. Nggak ada panglima TNI, betul. Nggak ada menteri, betul. Nggak ada presiden, betul. Yang punya pangkat jawab, yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya tahta, yang punya kekuasaan, yang raja pada hari itu siapa? 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 Allah. Makanya kalian jangan macam-macam sama rakyat, betul? Layaknya rakyat, saya tanya jawab, gaji mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Mereka dari siapa? Jasa air mata mereka dari siapa? Ada dipakai buat rakyat. Waiter mereka dari siapa? Dari kami rakyat, keringat rakyat, air mata rakyat, darah rakyat. Maka hendaknya kalian jangan macam-macam dengan rakyat. Kenapa? Karena di atas menteri, di atas kapolri, di atas panglima, di atas presiden ada ibu kandung kalian. Siapa? Kami rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pejabat-pejabat jadi pejabat yang baik. Taat, amanat. Sebab pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul. Makanya lihat nanti besok Ustadz sama Ustadz berantem. Yang satu Kiai kuning, yang satu Habib kuning. Yang satu Kiai hijau, yang satu Habib hijau. Yang satu Kiai merah, yang satu Habib merah. Maksudnya apa Pak? Yang satu Kiai PDI, satu Habib PDI. Satu Kiai Golkar, yang satu Habib Golkar. Yang satu Kiai Gerindra, yang satu Habib Gerindra. Yang satu Kiai Demokrat, satu Habib Demokrat. Yang satu Kiai PKB, yang satu Habib PKB. Yang satu Kiai Jokowi, yang satu Habib Jokowi. Yang satu Kiai Prabowo, yang satu Habib Prabowo dulu. Besok nih, nanti ada Kiai Anies, Habib Anies. Ada Kiai Ganjar, Habib Ganjar. Gara-gara beda pilihan, gara-gara beda partai, gara-gara beda politik, Ustadz sama Ustadz berantem. Kiai sama Kiai berantem. Habib sama Habib berantem. Terus umat mau dikemanain? Loh kok bisa Habib ngomong gitu ya? Inilah namanya insaf.
Inilah namanya tawassul. Inilah namanya tawassul. Berada di tengah, enggak ke kanan, enggak juga ke kiri. Kalian sendiri yang bisa berpikir mana ulama yang lurus, yang bisa dibeli dan mana yang tidak. Terakhir sebelum saya tutup,